Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Gak usah lama-lama, dikit aja lah ya. Nah, jadi saya tuh bicara sama Ko Joni waktu itu kan ya, Ko Joni ya. Nah, jadi gini, ini sebenarnya kesaksian saya yang berikutnya. Karena waktu itu saya sudah pernah kesini ya, tahun lalu ya, ingat ya. Di sini udah pernah dengar belum kesaksian saya sebelumnya? Di tahun lalu 2023 ada yang udah pernah dengar siapa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, nanti dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Jadi masih banyak yang belum dengar ya, masih banyak yang belum tahu ya. Jadi saya spill sedikit aja untuk nyambung yang terbaru. Nah, tadi saya kesini dari MGK tadi, habis dari Cancer Ministry bersama teman-teman saya nih, ada Aris dari Tangerang nih, ada siapa namanya, William dan istrinya. Nah, saya lupa nama istrinya. Jadi dari pagi kita udah dari MGK tadi ya, langsung ke sini. Nah, jadi gini ceritanya, saudara. Jadi waktu pas saya pulang dari RS Darmais, tepatnya tanggal 7 Agustus kemarin 2024, saya lagi pulang jalan naik kereta waktu itu kan, saya dengar suara Tuhan tuh sangat jelas di telinga saya, kan kereta rame nih. Tuhan bilang gini sama saya, "Nah, kamu sampaikan ini kepada siapapun yang kamu temui, dan kamu sampaikan seperti yang kamu sampaikan tahun lalu," maksudnya tahun 2023. Oh, saya mengerti maksud Tuhan, berarti ini memang harus saya sampaikan karena pesan ini sangat penting gitu, dan ini apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, bagi mungkin yang belum dengar, saya spill sedikit. Saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semua karena Tuhan Yesus. Jadi, saya waktu itu, saudara, saya divonis oleh dokter tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Itu hari Jumat. 5 hari sebelum saya divonis, tepatnya tanggal 3 Juli 2022, waktu itu saya masih pelayanan di Jakarta dengan kondisi telinga keluar darah, dari hidung keluar darah, dari mata dua-duanya keluar darah, saya udah gak bisa lihat. Itu saya dengar suara Tuhan ya di salah satu gereja waktu di Jakarta, di Mazmur 37 ayat 5, Tuhan bilang gini, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya." Amin. Itu yang Tuhan bicara sama saya. Saat itu saya nggak ngerti apa maksud Tuhan, tapi saya percaya ada sesuatu yang dahsyat mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Walaupun saat itu saya nggak ngerti. Bayangin lo divonis kanker darah atau leukemia. Ya, kalau saudara Bapak Ibu tahu bahwa kalau seorang divonis kanker darah, itu biasa kesempatan hidupnya sangat singkat ya. Betul ya, kebanyakan seperti itu. Bahkan saya divonis hanya hidup itu 3 bulan saja, terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 dan akhirnya tanggal 5 September 2022 jam setengah 3 pagi di ruang ICU RS Darmais saya meninggal dunia, saudara. Ya, jadi saya dipanggil Tuhan karena saya sudah merasakan sakit yang teramat sangat. Nah, ini foto ini dari ruang ICU RS Darmais. Waktu itu saya dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Vena Catheter. Jadi dibolongin dada saya tembus sampai ke jantung, dikasih port, dalamnya ada selang 12 cm. Itu untuk kemoterapi dan lain-lain. Kenapa saya dilakukan tindakan CVC seperti ini? Karena tangan saya sudah hancur vena saya. Boleh foto selanjutnya? Nah, itu dia. Itu tangan kiri ya. Ini tangan kiri saya. Semua dipulihkan karena Tuhan Yesus. Ya. Nanti kalau mau lihat lebih lengkap lagi boleh lihat di YouTube saya, Takmu Worshiper TV, untuk berkati banyak orang. Nah, ini setelah saya bangkit dari kematian waktu itu. Nah, ketika saya meninggal, saya hanya 5 jam waktu itu ya, terhitung ya. Tapi di atas sana tuh hanya beberapa detik saja. Saya bertemu dengan kasih yang kekal, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya, jadi tubuh saya dilingkupi oleh cahaya putih yang sangat-sangat terang, dan itu damai sejahtera, sukacita berlimpah yang saya rasakan itu luar biasa dan belum pernah saya alami sebelumnya. Dan akhirnya tanggal 6 September 2022, masih di ruang ICU RS Darmais, Tuhan Yesus datang menghampiri saya. Benar-benar Tuhan Yesus datang dan menghampiri saya, walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya. Dan manifestasinya apa, saudara? Itu saya nangis kayak anak kecil, nangis jadi-jadinya, karena saya menikmati kasih Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangin loh, siapa saya? Saya ini debu tanah yang harusnya saya binasa, kita semua binasa. Tapi pencipta kita, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus menghampiri saya. Itu buktinya apa? Setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kau berharga di mata Tuhan. Ya. Dan waktu itu Tuhan Yesus bicara sama saya di telinga saya dengan jelas, dan saya harus sampaikan, nggak tahu ke berapa ribu orang saya sampaikan ini. Tuhan Yesus bilang gini, "Berserah nak, Aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu
Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Saya makin tambah nangis, saudara. Karena ini ada suatu visi yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dan sampai detik ini, sampai saat ini, saya banyak memberikan edukasi bagi penyintas kanker di Indonesia. Kanker jenis apapun di Indonesia ini. Nah, akhirnya setelah 2 tahun berlalu, hasil pemeriksaan darah saya terakhir itu di Oktober 2022 sampai kemarin di Agustus 2024, semuanya baik, sehat, normal, semua karena Tuhan Yesus. Kita haleluya. Semua karena Tuhan Yesus, saudara. Yang harus saya udah nggak ada dan bisa jadi mungkin saya nggak kesini kali ujungnya, tapi semua karena Tuhan saya kesini lagi. Boleh foto selanjutnya. Dan ini, nah ini itu ya, kurus ya. Siapa tuh? Divonis leukemia 8 Juli. Beda banget ya. Itu saya gemuk ya. Ini Agustus 2024 waktu lagi persiapan buat full gospel waktu itu ya. Leader camp. Nah, saya nyanyi tuh sampai monyong tuh. Oke, foto selanjutnya. Ya, boleh lembaran selanjutnya. Stephanie boleh foto selanjutnya. Nah, ini hasil yang terbaru ya. Terakhir, sini saya tutupin. Ini privasi dari kedokteran ya. Yang belakang kelihatan nggak? Karena ini akan saya sampaikan di mana-mana. Jadi waktu itu tanggal 30 Juli 2024 itu saya melakukan tindakan namanya pemeriksaan molekular BCR ABL kuantitatif leukemia. Jadi untuk melihat apakah sel kanker darah saya ini masih ada atau udah gimana. Itu kan diperlukan pembuktian secara medis, betul ya? Ya, diperlukan pembuktian secara medis. Hasilnya seperti ini, dibacakan dokter tanggal 7 Agustus 2024. Ini dari beberapa sampel besar. Itu MR itu molecular remission artinya ya. Kita baca yang terakhir aja. MR ini kasih panah biru ya, BCR ABL reduksi lebih besar sama dengan 0,001 atau tidak terdeteksi transkrip dengan 100.000 kopi ABL. Amin. Semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Colek kanan kiri mau kata gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih tahu lagi, tatap matanya, jangan takut. Nah, ada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Hasil finalnya. Oh, kayak main bola aja di final ya. Selanjutnya, nomor 5. Nah, ini sel kanker saya terdeteksi di tahun 2022 waktu itu ya. Lebarnya 2.57 ya. 2.57. Dan sekarang jadi 0.27 IS International Scale ya, atau berkurangnya 3 log dari kadar sebelumnya. Jadi intinya sel kanker saya sudah jauh sangat mengecil ya. Semua karena Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya didampingi sama kakak ipar saya. Ya sempat nanya waktu itu kakak ipar saya, "Dok, ini gimana? Apakah saya harus tetap minum obat kemoterapi yang oral atau gimana?" gitu. Nah, saat itu dokter bilang sama saya, ini dokter spesialis ya, bukan dokter kandungan loh. Ini dokter spesialis loh. Nah, jadi waktu pas dibacakan ini, dokter tuh sampai wow gitu, geleng-geleng kepala. Saya lihat dari bahasa tubuhnya dia amazing gitu. Ya saya percaya ini semua karena Tuhan Yesus gitu kan. Ya semua karena Tuhan Yesus. Kan menurut kata dokter ini nggak mungkin. Ya nggak ada yang mungkin lah bagi Tuhan lah. Nah terus akhirnya waktu pas tanya apakah harus minum obat kemoterapi atau enggak, nah dibilang gitu, ini yang jadi masalahnya. Waduh, saya justru kaget gitu. Karena waktu saya mau menunggu hasil ini aja, ini kayak mau nunggu soal hasil ujian saudara. Nah ini dijelaskan ini kan ya, internasional skalanya kan 0.1% ya. Nah jadi dokter bilang katanya, nah ini yang jadi masalahnya kami para dokter ya. Sampai hari ini 2024 nih, ini dokter yang ngomong. Sampai hari ini 2024 kami para dokter, para profesor di seluruh dunia yang ahli di bidang ini, kami masih berdebat tentang yang 0.1%. Saya tanya di sini ada yang dokter nggak? Ada yang dokter nggak? Atau tetangganya dokter? Ya, ada ya. Ya. Dibilang kami masih berdebat sampai saat ini di 0.1% apakah saya harus minum obat kemoterapi atau enggak gitu kan. Tapi mau nggak mau akhirnya diputuskan saya harus masih tetap minum obat kemo yang oral di 0.1%. Tiba-tiba
Saya dikasih wisdom sama Tuhan. Saya bilang gini, karena saya lihat dari bahasa tubuhnya dokter. Bagi Tuhan Yesus saya bisa buat jadi 0%. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa buat jadi 0%. Kok kayaknya kesannya Tuhan Yesus iseng banget ya, 0,27%. Kayak terkesan kayak disisain. Enggak, itu bukan disisain. Jadi gini, saya dapat wisdomnya gini. Ingat ya, saya nggak khotbah nih. Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu ada prosesnya, betul? Nggak langsung bim salah bim jadi, enggak kan, dari hari 1 sampai hari ke-7. Kenapa nih masih ada 0,1%? Sebenarnya bisa aja jadi 0%. Tapi dari sini apa? Saya melihat, karena Tuhan tuh mencintai proses, bukan hasil yang instan. Ya, Tuhan mencintai proses, juga diproses. Orang yang mengikuti perjalanan hidup saya juga, mereka lihat prosesnya gitu. Karena semuanya itu ada prosesnya, dan saya percaya itu semua bertanggung kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Dan waktu saya bilang seperti itu, jadi dokternya selalu bilang gini, kami ini para dokter udah nggak punya jawaban untuk yang ini, karena kita masih debat. Saatnya kamu yang harus bicara. Jadi nanti Januari, Februari 2025, saya percaya hasilnya udah 0%. Ya, saya percaya, dengan ini saya percaya hasilnya udah 0%. Kenapa? Kalau ini 0%, ini akan menggemparkan ilmu medis. Ya, ini kan masih debat nih sampai sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, tidak semua dokter, tidak semua profesor di seluruh dunia, mereka ada di dalam Tuhan Yesus, betul ya? Banyak mereka yang ateis. Saya harus sampaikan ini nanti tahun depan 2025. Doakan saya supaya kenapa? Mau nggak mau setiap lutut harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya, itu saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mujizat masih ada. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah kita.